Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama gue Nadema Vela Cipta. Gue mahasiswi semester 2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia. Kali ini, gue bakal ngebahas tentang apakah pandemi bisa menjadi depresi. Sebelumnya, gue bakal ngejelasin dulu apa itu teori ekonomi. Selama manusia lahir hingga meninggal, itu tuh nggak terlepas sama yang namanya persoalan ekonomi. Menurut Ibnu Khaldun, motif ekonomi itu hadir karena ketidakpuasan hasrat manusia, namun barang pemuasnya itu sangatlah terbatas. Dengan mempelajari teori ekonomi, kita dapat mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan manusia melalui pemanfaatan sumber daya. Menurut Aristoteles, ekonomi merupakan suatu cabang yang membahas tentang pertukaran barang atau jasa yang memiliki nilai guna dan nilai tukar. Lanjut ke pembahasan. Apa itu depresi? Depresi merupakan aktivitas ekonomi yang buruk dan berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam ilmu ekonomi, depresi merupakan resesi ekstrim yang berlangsung dalam waktu yang lama dalam jangka waktu 3 tahun atau lebih. Depresi besar pernah terjadi di seluruh dunia pada tahun 1920-an. Banyak orang yang kelaparan, kehilangan tempat tinggal, dan pekerjaan mereka. Di Indonesia sendiri pun pernah mengalami depresi besar yang terjadi pada tahun 1930-an. Hal itu disebabkan oleh faktor eksternal dan diperparah oleh faktor internal. Faktor eksternalnya yaitu keterlibatan pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Selain itu, faktor internalnya yaitu krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sendiri. Kalian ingat gak sih pas awal pandemi, di saat seluruh dunia lagi mencoba mengatasi pandemi, di Indonesia mengulang kesalahan yang sama. Mosi tidak percaya jatuh kepada pemerintah lagi, yang mengakibatkan aksi protes dari mahasiswa dan masyarakat umum kepada pemerintah Indonesia, yang bukannya memperbaiki keadaan, malah memperumit keadaan. Apa yang menyebabkan depresi? Depresi terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan kegiatan produksi berkurang, sehingga tingkat pengangguran meningkat, dan banyak bank dan perusahaan yang gulung tikar. Mengapa pemulihan ekonomi akibat pandemi berlangsung begitu lambat? Kalau menurut gua, sekarang ini manusia masih belum pada percaya. Pertama, percaya akan pandemi itu sendiri. Kedua, percaya sama manusia-manusianya. Seharusnya kita itu harus saling percaya dan menguatkan untuk mengatasi pandemi ini. Ada beberapa solusi yang gue buat. Yang pertama, sadar. Kita harus sadar akan diri kita dan kita harus sadar akan lingkungan. Kita harus sadar akan kondisi diri kita, kesehatan kita, kemampuan kita. Kita juga harus sadar akan lingkungan kita, bahwa kita hidup lagi di masa pandemi. Harus jaga kesehatan, prokesnya dijalankan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbaiki. Cari apa yang salah dari diri kita, rencanakan solusinya, lalu perbaiki. Selain itu, kita juga harus evaluasi. Kadang walaupun kita udah merencanakan sesuatu, nggak semuanya bisa sesuai dengan ekspektasi kita, nggak semuanya sesuai dengan rencana kita. Kita harus evaluasi dan belajar dari pengalaman, sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama. Yang ketiga, tingkatkan kualitas diri. Ada banyak waktu di masa pandemi ini. Di saat dulu kita harus terjebak dalam kemacetan, saat pulang pergi kantor, sekarang kita nggak lagi kayak gitu. Dari rumah pun kita bisa produktif. Dari rumah pun kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Yang keempat, bangun relasi yang baik. Kita ini hidup nggak cuma sendiri. Kita membutuhkan orang lain, dan orang lain pun membutuhkan kita. Kita harus saling membantu untuk menghadapi ini semua. Yang terakhir, menjaga. Kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga orang lain, dan menjaga lingkungan kita. Itu beberapa solusi dari gua. Walaupun depresi terjadi dalam ruang lingkup yang besar, kita harus bisa mengatasinya dari yang terkecil dulu, yaitu dari diri kita sendiri. Stay safe, stay healthy.
bangun dunia lebih baik lagi dan lebih sehat lagi untuk kita dan penerus bangsa. Kalau misalnya suka, tolong di-like. Kalau misalnya ada masukan, tolong komentar. Terima kasih. See you soon.